Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sasmita Aji, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis tahun angkatan 2019. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait ketahanan pangan di Indonesia di masa pandemi untuk memenuhi tugas mata kuliah ketahanan pangan yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pada masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyongkong kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan ketahanan pangan di Indonesia? Terdapat dua kata kunci penting terhadap ketahanan pangan di Indonesia, yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Dr. Susanawati, SPMP, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mengatakan bahwa jika diidentifikasi dari kedua poin tersebut, ketahanan pangan kita secara umum dapat dikatakan sedang terganggu. Dalam masa pandemi ini, pemerintah telah memberlakukan kebijakan PSBB di beberapa daerah. Masyarakat juga diminta untuk mengurangi kontak fisik dan melakukan pekerjaan dari rumah. Hal ini dapat berpengaruh pada produksi, distribusi, dan konsumsi pangan di Indonesia. Contoh nyata yang dapat dilihat adalah ketika banyak sekali restoran dan kafe ditutup, maka permintaan bahan pangan pun menurun dan menyebabkan bahan pangan yang sudah terlanjur diproduksi dalam jumlah besar mengalami penurunan nilai jual. Contoh lain yaitu banyaknya UKM yang akhirnya harus gulung tikar di tengah situasi pandemi, serta banyaknya pekerja yang dirumahkan juga berpengaruh pada akses ekonomi masyarakat terhadap pangan, di mana daya beli yang dimiliki masyarakat juga ikut menurun. Maka kesimpulannya, permasalahan yang paling besar terjadi pada distribusi pangan. Dengan adanya pembatasan-pembatasan, distribusi pangan menjadi lemah. Akibatnya, stok pangan tidak merata di semua daerah. Ada daerah yang mengalami defisit, ada pula daerah yang mengalami produksi berlebih. Maka dari itu, harus ada campur tangan pemerintah dalam mencegah terjadinya krisis pangan. Insinyur Gatot Spangkat, MS, Kepala Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, menyarankan agar para petani diberikan fasilitas berupa teknologi, modal, dan pemasaran melalui program Bumi Tani, badan usaha milik petani. Pertanian lokal dan lumbung pangan di tiap wilayah harus dihidupkan kembali untuk membangun nasionalisme. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.